yang menjadi pembicara itu kan harus punya pustaka. Apa sebenarnya pustaka ya? Punya daftar buku yang dibicarakan itu. Betul tidak? Kalau enggak bahannya dari mana kamu? Nah, karena saya tidak pernah bisa memakai buku yang lain. Sebab saya percaya Alkitab kita ini dahsyat, semua ada di situ. Maka tiap kali saya selesai seminar itu, mereka pasti tanya, Bapak ini baca buku apa? Karena saya nggak pernah ngomong satupun buku. Saya pun tidak boleh ngomong, ini tulisan Musa, ini Paulus, nggak bisa ngomong begitu. Tapi saya sebutkan dan mereka percaya. Dan itu betul. Contoh aja bicara soal pernikahan. Saudara, waktu tokoh hebat Indonesia yang pengikutnya jutaan, tahu-tahu dia kawin lagi, langsung habis, nggak ada yang percaya dia lagi. Nah, di situ saya banyak bicara. Ternyata walaupun mayoritas hukum di Indonesia itu boleh laki-laki boleh kawin lagi lebih dari satu, ternyata mereka sendiri nggak setuju hukum itu. Karena nggak ada wanita goblok mau dimadu. Nah, ketika saya bicara hukum Kristus, bahwa pernikahan itu kepala dengan tubuh. Kalau sampai ada dua kepala, itu poliandri, itu namanya keluarga monster. Kalau ada dua tubuh satu kepala, itu namanya keluarga kembar siam. Ngerti ilustrasi itu? Nah, itu poligami. Kepalanya satu tapi badannya dua. Kan kembar siam namanya. Mereka ngerti. Mereka tanya, Bapak baca buku apa? Jadi, kenapa Yahweh kita berkata, aku benci perceraian? Saya ngajar pada mereka. Kepala bisa jengkel dengan tubuh. Ayo, siapa sering sakit, sakit ini. Capek punya badan, ke dokter terus, operasi terus. Nggak mungkin kepala bilang, bosan aku punya kamu, aku potong ganti tubuh lain. Mati. Betul tidak? Begitu pula tubuh. Jengkel kepalanya, sering pusing, sering sakit. So dijeduk-jedukan tembok, nggak sembuh-sembuh. Nah, lalu tubuh nggak boleh berkata, bosan aku punya kepala kamu, potong aja aku ganti kepala lain. Mati juga. Hebat bukan hukum itu? Hanya Alkitab yang menuliskan. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Nggak ada buku lain. Jadi saya tuh sering beli Alkitab untuk mereka. Sampai saya tuh pernah injak Alkitab juga. Untuk meyakinkan, ini bukan kitab suci. Jadi kamu gak usah takut menerima. Ini buku pengetahuan. Sampai saya yakinkan. Saya injak gak apa-apa. Gak ada dosa di situ, gak ada yang hukum. Nah, cuma yang repot itu kok mereka tanya saya gini, SMS atau telepon, Pak, yang Bapak ngomong itu di halaman berapa? Alkitab itu halamannya gak sama semua masalahnya. Wah, itu saya mesti cari. Tunggu, buka dari depan dulu. Waduh, itu menarik sekali. Jadi saya sudah membuktikan, saudara, Yesus bukan orang Kristen. Alkitab kita bukan cuma untuk gereja, tapi ini firman untuk semua orang di dunia. Coba saudara renungkan. Musa itu orang pertama dan satu-satunya. Musa. Yang 3.500 tahun yang lalu. Dia adalah orang pertama yang bicara healthy life. Gak ada orang lain. Betul? Kitab Kejadian 1. Saudara, tahun 80-an di Amerika ada buku terkenal. Namanya The Genesis Diet. Hidup sehat cara kitab Kejadian. Yang nulis bukan orang Kristen. Ternyata fiber. Kenapa Tuhan berkata manusia makannya biji-bijian green? Bukan green ya, green. Betul ya? Green ya, green. Nah, biji-bijian itu. Ternyata itu fibernya luar biasa. Musa mengajarkan. Kenapa binatang berkuku belang gak boleh dimakan? Karena itu gak sehat. Sebab Tuhan ciptakan mereka untuk vacuum cleaner di dunia ini. Kenapa kerang-kerangan gak boleh dimakan? Mereka pun vacuum cleanernya laut. Yang bersihkan semuanya itu. Jadi bukan untuk makanan kita. Toksit-toksit harus dibersihkan oleh mereka. Nah, kita yang rakus. Semua dimplok. Kita ini rakus. Makanya. Tapi, nah ini. Agama jadi rusak. Betul, perang gara-gara makanan. Padahal Papa nggak berkata, itu nggak buat kamu nggak masuk surga kalau kamu makan itu. Cuma kamu pendek umur.
Jadi sarannya kalau saudara hobi makan itu, sedangkan peti mati di rumah supaya nggak ngerepeti keluarga. Itu artinya, kenapa darah nggak boleh dimakan? Dulu nggak ada dunia medis. Agama buat perang itu. Wah, makan darah dosa. Enggak, Bapak nggak berkata dosa. Jangan nambahi hukum. Karena di dalam darah kumpulnya semua penyakit. Maka itu kalau dokter nggak tahu, kita diagnosa luar, sudah ronsen, foto, semuanya nggak tahu, pasti periksa darah. Karena di dalam darah itu kumpulnya penyakit. Jadi kalau ada orang makan darah itu sama seperti ngerebus air got. Air got kok direbus ya tetap kotor. Ngerti artinya? Jadi lagi sekali itu bukan soal surga neraka, tidak. Itu cuma mau sehat atau cepat mati. Dah gitu saja. Nah itu Musa, saudara. Bayangkan, jadi kita bisa ngomong hidup sehat tentang di Alkitab ini. Ngomong ekonomi, oh semuanya bisa. Saudara cari bukunya Perry Stone. Dia menulis Breaking the Jewish Code. Ya, dia yang memecahkan ya kode-kode rahasia orang Yahudi. Ada 12 saja. Cari buku itu, bagus sekali. Nah, waktu saya baca buku itu, kenapa orang Yahudi berhasil di dunia? Cuma 12 saja kuncinya. Nah, salah satunya dalam kitab Keluaran. Bayangkan, Papa di surga sudah mikir sejauh itu. Nggak ada orang satupun di dunia mikir. Ada ayat, saya lupa di kitab Imamat itu. Tuhan Yahweh berkata kepada Musa, kalau ada orang Israel, maaf, mau berak, dulu kan nggak ada WC. Harus bawa skop kecil. Itu tulisannya. Gali tanah dulu, terus ditutup. Coba bayangkan kalau enggak itu kolera di mana-mana mati semua 3 juta orang. Enggak ada sanitasi. Nah, itu ayat-ayat yang luar biasa. Maka itu jangan kita lihat Alkitab hanya sebagai kitab suci. Bukan. Dia bukan cuma holy books. Tapi ada prinsip-prinsip hidup yang semua orang boleh tahu, saudara. Betul? Maka itu banyak bangsa di dunia yang bukan Kristen, tapi cara hidup mereka seperti yang ditulis di Alkitab, mereka berhasil. Ini berarti universal buku ini. Katakan amin. Cuma salah kita sebagai gereja. Kita mengatakan cuma orang Kristen. Tidak. Nah, kalau kitab suci agama-agama seperti itu, ya milik mereka. Untuk apa kita mempelajari? Tapi Alkitab tidak. Ini buku universal untuk semua orang. Nah, itu caranya. Supaya kita dalam hidup ini bisa menyatakan produk-produk surga itu. Dan orang tidak akan ada yang menolaknya. Enggak ada. Ngerti sekarang saudara cara kita hidup ini? Jadi Lukas 15 itu harus jadi bagian kuat dalam hidup kita. Untuk membuat Papa di surga bersukacita. Karena ada satu orang berdosa diselamatkan. Ulangan 29. Mudah-mudahan ayat terakhir ini. Ulangan Deuteronomi 29. Saudara akan dibuat kaget oleh Papa di surga. Ternyata hatinya untuk mengasihi orang-orang berdosa, bangsa-bangsa lain, itu sudah ada sejak zaman Musa dulu. Ulangan 29 mulai ayat yang ke-10. Saya dapat ayat ini waktu saya di Denpasar, saudara. Saya lupa tahun 80 berapa itu. Saya lagi merenung, meratap, menangis. Kapan ya orang-orang ini tahu Injil? Karena kita tahu orang Bali bukan taatnya luar biasa. Kenapa orang Bali banyak miskin? Karena aturan agama mereka, kalau ada orang meninggal, supaya mereka yang meninggal bisa ke nirwana, bisa naik ke surga, saudara tahu harus buat upacara. Kalau tahu orang miskin harus hutang, saudara. Padahal mereka tahu bahwa itu menyengsarakan yang hidup. Tapi kenapa mereka taat? Ya itu saya nangis waktu itu. Terus kapan mereka itu akan ngerti bahwa ada penebusan gak perlu bayar mahal seperti itu? Ya ayat ini muncul, saudara. Maka itu saya kaget sekali. Saya lihatnya mulai 10 saya akan baca. Kamu sekalian. Kapan? Nah, ini dia luar biasa. Kalau secil, cantik.